Hai, ini adalah video lanjutan dari video yang kedua yang kita udah bahas tentang bidang dataran, barisan, dan deret. Berhubung ini satu kali take video, tapi aku pisah videonya biar kalian gak bingung gitu ya. Kita lanjut aja soalnya. Di sini ada bab himpunan, soalnya seperti ini. Ada 1000 petani nih akan nanam dua jenis bunga, yaitu mawar dan melati. Nah, setidaknya ada 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati gitu. Nah, kita tahu dengan konsep itu himpunan bahwa katakanlah himpunan P irisan Hi, atau jangan deh, P gabungan Hi itu kan kita punya bahwa P gabungan Hi itu adalah 1000 gitu ya. Dan kita punya bahwa P gabungan Hi adalah P dari himpunan P dikurangi himpunan Hi gitu kan, ditambah himpunan Hi, dikurangi irisan dari P dan Hi. Nah, kita punya di sini bahwa 1000 itu sama dengan 900 ditambah 500 dikurangi katakanlah X. Berarti kita tahu bahwa X di sini adalah 400 gitu. Kalau misalnya digambarin dalam grafik itu kurang lebih gini. Ini himpunan P, ini himpunan Hi. Ini adalah P, ini adalah Hi dengan total yang di tengah adalah 400 gitu ya. Terus yang di P adalah karena minimalnya untuk melati, untuk mawar adalah 900, jadi di sini ada 500. Dan Hi-nya itu kan melati, jadi setidaknya di sini ada 100 agar imbang. Jadi di sini totalnya lengkap nih, totalnya adalah 1000. Lalu yang menanam mawar itu 900, yang menanam melati adalah 500. Ini adalah nilai minimum dari yang menanam keduanya. Berarti kita tahu bahwa minimumnya adalah 400. Nah, cara nyari maksimumnya gimana? Cara nyari maksimumnya itu sebenarnya kita geser aja. Nih, dari kalau misalnya aku gambar himpunan lagi di sini. Nah, kita tahu bahwa himpunan P di sini itu kan totalnya 900 ya. Di sini aku tulis dulu. Si P itu ada 900 dan si Hi itu ada 500. Nah, caranya itu yang himpunan yang paling kecil itu masukin aja ke irisannya. Jadi di sini ada 500 gitu ya. Ada 500 dan di sini ada sisanya, yaitu yang menanam mawar kan setidaknya ada 900. Berarti di sini ada 400. Ini udah memenuhi syarat ini. 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati, udah memenuhi. Dan yang nggak menanam keduanya adalah 100 sisanya gitu. Nah, ini adalah nilai maksimumnya, nilai maksimum dari himpunan maksimum irisannya gitu. Maksimumnya ada 500. Yang ditanyakan adalah jumlah X plus Y, jumlah minimum tambah maksimum adalah 900. Udah, sesimpel itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk di suatu sekolah itu ceritanya ada 100 siswa gitu ya. Yang 60 siswa itu ikut basket, yang 60 siswa ikut paskribra. Nah, yang total ikut dua-duanya itu kan 120 nih. Dan jadi kita cari irisannya otomatis pakai himpunan gini ya. Kita gambar dulu himpunannya. Irisannya berapa nih? Irisannya di sini itu adalah kan totalnya itu tadi 60 tambah 60 120 ya, dikurangi jumlah siswanya, berarti ya minimumnya adalah di sini ada 20. Karena totalnya 100, di sini ada 40 dan di sini ada 40 gitu. Berarti minimumnya adalah 20 dan maksimumnya itu ketika aku ganti di sini. Aku hapus. Nah, ini tuh yang 60 masuk semua. Jadi masuk himpunan P dan himpunan Hi. Jadi adil kan, yang masuk himpunan P itu 60, yang masuk himpunan Hi itu 60, dan yang nggak ngikutin dua-duanya adalah 40. Jadi maksimumnya adalah 60 ya. Yang ditanyakan adalah jumlah selisih X dan Y. Jadi selisih maksimum dan minimumnya adalah 40. Otomatis 60 dikurangi 20 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Ceritanya ada 2 himpunan nih, aku gambar dulu 2 himpunan gitu ya. Sorry kalau misalnya gambarnya agak jelek. Nah, di sini ada 600 peternak sapi, katakanlah himpunan P dan Hi. Yang beternak sapi itu setidaknya 400 dan yang beternak kambing setidaknya itu 300. Berarti di sini itu
yang irisan, yang ada di irisan adalah 100 gitu ya. Karena kan 400 ditambah 300, 700 dikurangi 600 adalah 100 gitu. Jadi yang di sini itu setidaknya 300 dan yang di sini itu ada setidaknya 200 gitu kan. Berarti nilai minimumnya adalah 100. Nah, sekarang kita cari maksimumnya karena yang paling kecil adalah ini 300 gitu ya dari kedua himpunan. Yang paling kecil adalah yang 300. Yang 300 kita masukin ke irisan semua. Ini aku hapus dulu. Sorry. Nah, aku hapus dulu di sini. Berarti di sini adalah 300 ceritanya. Dan yang di sini adalah 100 karena yang syaratnya yang beternak sapi kan ada 400 nih. Dan yang beternak keduanya 300 gitu. Yang ternak kambing doang itu nggak ada, 0 ceritanya. Tapi memenuhi syarat gitu. Berarti di sini maksimumnya adalah 300. Nah, yang ditanyain di situ adalah selisihnya Y dan kurangi X gitu ya. Berarti selisihnya dari 300 dan 200 adalah 300 dan 100 adalah 200. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Jumlah penduduk kota A itu sebanyak 900 orang. Jadi himpunan semestanya atau NS-nya itu adalah 900. Sebanyak 450 orang menanam mawar dan 600 orang itu menanam melati. Nah, ini penjumlahan dari minimum dan maksimum ceritanya. Berarti kita cari dulu nilai minimumnya. Nilai minimumnya adalah irisannya. Berarti 450 ditambah 600 dan diselisihin sama 900 adalah 1050 dikurangi 900 adalah 150 ya di sini. Yang menanam mawar di sini setidaknya itu ada 450. Berarti di sini ada 300 dan yang menanam melati setidaknya ada 600. Berarti di sini selisihnya adalah 450. Karena anggota P adalah 450 dan anggota H adalah 650. Untuk mencari nilai maksimumnya, masukin aja yang paling kecil ke irisannya gitu. Tapi kita catat dulu bahwa nilai minimumnya adalah 150 ya. Dan nilai maksimumnya kita hapus aja seperti tadi. Nah, nilai minimumnya, ada gangguan. Nilai maksimumnya adalah yang paling kecil dimasukin ke sini 450 gitu ya. Dan di sini adalah 200 karena yang di Hi itu kan setidaknya ada 650. Berarti nilai maksimumnya adalah 450. Nah, yang ditanyain adalah selisihnya. Selisihnya berapa gitu kan. Selisihnya itu penjumlahannya berapa? Berarti 450 ditambah 150 adalah 600. Jawabannya yang C. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu operasi bilangan. Jadi kita punya nih operasi bilangan, kelihatannya ribet tapi sebenarnya cuma gampang. Kalau misalnya ada lambang-lambang seperti itu A, C, B, delta C, notasi D gitu kan. Itu min A plus B per D plus 3C, berarti ya kita masukin aja di sini. Ini kan 5, 4, 3, 2. Ini lambangnya nggak aku tulis ya, katakanlah kotak gitu lambangnya. Di sini yang lambang ini. Oke, berarti dinotasikan dengan ini min A plus B per D plus 3C. Yang berposisi di sini sebagai A adalah 5, berarti min 5. Ditambah yang berposisi sebagai B adalah 4, D-nya itu adalah 2 gitu ya. Terus ditambah 3 kali C. 3 kali C-nya di sini adalah 3. Berarti hasilnya adalah min 5 tambah 2 ditambah 9. Hasilnya adalah berapa nih? 11 kurang 5 adalah 6. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Sesimpel itu sih sebenarnya untuk operasi bilangan. Di soal-soal UTBK nanti insya Allah soalnya mungkin model-model begitu. Sekarang kita coba bahas soal nomor 2 nih. Notasinya begitu, mengartikan bahwa A dikurangi B ditambah 2B dikurangi C. Nah, kita masukin aja yang berposisi sebagai A adalah, kita tulis dulu A min B plus 2B min C. Nah, yang berposisi sebagai A adalah 5 dikurangi yang berposisi sebagai D adalah si 2 ya, ditambah 2 dikali yang berposisi sebagai B adalah si min 1.
Dan yang berposisi sebagai C adalah 4. Berarti ya 5 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 4. Otomatis min 8 ditambah 5 gitu ya, adalah min 3. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal terakhir dari operasi bilangan. Lambangnya seperti ini, mengartikan bahwa P dikurangi dari min Z ditambah R dikali 2Hi. Nah, ingat nih, ada perkalian berarti kita kurungin. Kita duluin gitu, karena operasi perkalian itu lebih didulukan. Yang berposisi sebagai P di sini adalah si 10 ya, 10 dikurangi negatif dari Z. Z-nya di sini adalah 6 ditambah R-nya di sini adalah yang berposisi sebagai R adalah 2 dikali 2 kali yang berposisi sebagai Hi adalah 5. Oke, udah ketemu, berarti 10 ditambah 6 ditambah 2 kali 10, 20. Otomatis jawabannya adalah 36. Oke, jawabannya yang E. Kurang lebih begitu videonya. Video untuk kali ini pembahasan soalnya, semoga membantu. Kurang apa ya? Sebenarnya matematika itu nggak sulit, hanya saja kita yang harus menyimpulkan suatu permasalahan. Oke, jangan lupa like kalau misalnya suka dengan video ini. Semoga membantu.